Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Patrick Yamur dengan NIM 190140408 akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan judul Pembuatan Patung Statue of Unity di Kevadia, Gujarat, India. Kita masuk pada pendahuluan bab 1, latar belakang. Pengrajin ialah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu seperti pembuatan patung Statue of Unity yang ada di India. Pembuatan patung Statue of Unity dibuat dengan 3.000 pekerja dan 250 insinyur. Patung ini terkuat dari 18.000 ton baja dan 1.700 ton perunggu. Proses pembuatan Statue of Unity memakan waktu 4 tahun untuk diselesaikan dan memakan banyak biaya. Perumusan masalah. Adapun perumusan masalah untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan dalam membuat patung Statue of Unity. Yang kedua, bagian proses pembuatan patung Statue of Unity. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang benar, lengkap dari masalah pokok yang dirumuskan di atas tentang yang pertama, untuk mendeskripsikan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat patung Statue of Unity. Yang kedua, untuk mendeskripsikan proses pembuatan patung Statue of Unity. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam membuat patung Statue of Unity. Yang kedua, dapat mengetahui proses pembuatan patung Statue of Unity. Bab 3, tinjauan pustaka. Pengertian pembuatan. Pembuatan kata dasarnya adalah buat, yang artinya kata kerja yang menghasilkan sesuatu atau cara. Menurut atau WJS Puderwadarminta 1984. Pembuatan adalah suatu tuntutan perubahan peristiwa dalam pengembangan sesuatu yang maksudnya adalah rangkaian kegiatan di dalam mengembangkan sesuatu. Selanjutnya, secara leksikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pembuatan adalah rangkaian tindakan atau pengolahan produk. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan merupakan proses atau cara, dapat diartikan sebagai suatu tahap awal dari suatu kegiatan sehingga tercapai tujuan. Pengertian seni patung. Menurut Eric Kohler dalam Bastomi 1992, seni adalah suatu kegiatan manusia berdasarkan pengalamannya untuk menciptakan realita baru dengan suatu cara di luar akalnya, serta secara perlambang atau kiasan sebagai sebuah kebetulan dunia kecil mencerminkan kebulatan dunia dasar. Fungsi patung. Seni patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, paing dibuat untuk menghormati dewa atau orang yang dijadikan teladan. Pada perkembangan selanjutnya, patung dibuat untuk monumen atau peringatan suatu peristiwa besar pada suatu bangsa, kelompok, atau perorangan. Pada zaman sekarang, seni patung sering diciptakan untuk dinikmati nilai keindahan bentuknya. Secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 6 macam, yaitu yang pertama patung religi, yang kedua patung monumen, yang ketiga patung arsitektur, yang keempat patung dekorasi, yang kelima patung seni, dan yang terakhir patung kerajinan. Ini adalah penelitian terdahulu dengan judul Pembuatan Patung, Kecamatan Senggala, Kabupaten Tanah Toraja. Yang kedua, seni patung atau kawi, desain, Blora, kajian proses produksi dan bentuk estetis. Kita masuk pada kerangka pemikiran. Seperti yang kita ketahui bahwa seni patung termasuk karya seni kriya, di mana dijelaskan sebelumnya bahwa seni kriya merupakan keterampilan yang dikaitkan dengan profesi yang terlihat dalam craftsworker atau pengrajin. Pada kenyataannya, seni kriya sering dimaksudkan sebagai karya yang dihasilkan karena skill atau keterampilannya yang menghasilkan suatu karya yang mempunyai nilai seni yang tinggi, sehingga seni kriya termasuk dari
karya seni berupa terapan Nusantara. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lengkap dan menunjang. Karena sifatnya masih sementara, untuk memerlukan hipotesis perlu adanya asumsi terlebih dahulu, karena asumsi itu merupakan titik tolak merumuskan hipotesis. Maka hipotesis yang dipakai terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembuatan patung Statue of Unity di Kevadia, Gujarat, India. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif, yang artinya metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, atau Sugiono 2008. Pengambilan sampel dan populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari data yang telah ada di internet maupun penelitian terdahulu yang meneliti di daerah bagian tempat penganalisisan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu teknik pustaka atau library research dan teknik penelitian lapangan atau field research. Teknik analisis data. Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka selanjutnya penulis mengolah data secara terpisah dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, proses analisa ini dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah seluruh data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diperiksa kembali sehingga lengkap dan benar. Yang kedua, kategori data dan membuat rangkuman dari data yang dianggap penting yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, data tersebut di atas disusun menjadi bagian serta menyusun uraian-uraian dengan struktur yang diperoleh. Yang keempat, pemeriksaan kebenaran data, kemudian diadakan penghalusan data dari responden untuk kemudian diadakan penafsiran. Kesimpulan, alat dan bahan merupakan perlengkapan yang digunakan dalam proses pembuatan patung Statue of Unity dan sangat penting karena dengan adanya alat dan bahan maka mempermudah pengrajin dalam melakukan proses pembuatan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, tiap-tiap jenis alat dan bahan yang digunakan memiliki fungsi yang berbeda. Dengan belajar metodologi penelitian, menambah sepengetahuan dan gambaran bagaimana dalam menyusun proposal dan dapat berpikir lebih kritis. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih.